Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Balik lagi di channel Gary Christopher. Oke, dalam video kali ini, gue akan kembali membahas tentang LN Isekai Digit. Dalam part sebelumnya, kita sudah mengetahui kalau Lexia, Luna, dan Iris itu telah berebut Halagrass untuk membuat ramuan cinta yang katanya hanya tumbuh 3 tahun sekali. Tapi pada akhirnya, Irislah yang berhasil mengumpulkan semua Halagrass yang ada di sana untuk tahun ini. Namun saat itu, mereka juga nggak sengaja mendapatkan fakta kalau Yuya itu berasal dari dunia yang sama dengan Mia. Maka dari itu mereka semua pun jadi penasaran untuk menanyakan hal itu kepada Yuya nih. Lalu mereka pun pergi ke hutan sarang iblis besar untuk bertemu dengan Yuya. Selain itu, kita juga tahu kalau Yuya itu didatangi Mel, sang alien dari planet Amel yang tidak sengaja menghancurkan atap rumahnya karena perang dengan alien yang berasal dari ras Dragonia. Dalam part kali ini, panel cerita pun berpindah ke pemimpin para alien Dragonia di luar angkasa. Saat itu mereka nggak bisa menerima laporan dari pasukan Dragonia yang turun ke bumi. Tentu aja hal itu membuat pemimpin di sana jadi kesal nih. Dan dia mengutus para panglima tempurnya untuk turun ke bumi dan memastikan apakah semua pasukan mereka itu terbunuh di planet terpencil itu atau enggak. Panel cerita pun berpindah lagi ke karakter Yuya. Saat itu Yuya pun terbangun dari pingsannya karena telah diberikan sebagian energi kehidupan oleh Oma. Nah, saat terbangun, Yuya pun langsung dinasihati sama Oma nih untuk tidak memakai skill Holy King-nya lagi. Karena memang si Yuya ini pasti belum tahu kalau skill Holy King itu akan menghisap sebagian besar dari energi kehidupan Yuya. Mendengarkan hal itu, Yuya pun berkata nih kalau dia tidak akan sembarangan lagi untuk menggunakan skill ini. Setelah tersadar nih, si Yuya juga langsung kaget. Kalau bukankah tadi atap rumahnya itu udah hancur diserang sama alien? Tapi kenapa sekarang atap rumahnya itu udah kembali sedia kala? Di sini Oma pun langsung berkata, kalau gadis kecil itulah yang telah menebus kesalahannya untuk memperbaiki atap rumahmu. Nah saat itu, si Mel pun langsung berlutut di hadapan Yuya dan berkata nih, kalau dia sangat minta maaf karena telah menghancurkan atap rumah yang paling berharga bagi Yuya nih. Tapi sekarang, dia sudah memperbaiki atap rumah ini dengan menggunakan nanomesinnya. Mendengarkan hal itu Yuya pun jadi kaget lagi. Karena dia baru tahu kalau ada teknologi nanomesin yang bisa digunakan untuk memperbaiki rumah seperti ini. Di sini Yuya juga berkata, kalau Mel itu nggak perlu sungkan lagi nih kepada dirinya. Kalau rumahnya itu udah diperbaiki menjadi sedia kala, maka Yuya juga nggak akan mempermasalahkannya lagi. Jadi di sini ia pun meminta Mel untuk menghentikan sikap Dogezanya. Selain itu Yuya juga akan terkejut nih kalau ternyata sikap Dogeza juga dipergunakan para alien untuk meminta maaf gitu. Terlepas dari itu semua, Yuya pun langsung mengenalkan dirinya dan keluarganya kepada Mel nih. Karena memang dari pertama mereka ketemu, mereka itu belum berkenalan. Setelah itu, Yuya juga berniat mengambil cetak biru dari senjata yang Mel butuhkan supaya dia itu bisa langsung cepat pulang ke planetnya sendiri. Tapi di sini Mel pun berkata, kalaupun dia itu mendapatkan cetak birunya, dia itu nggak yakin untuk bisa pulang ke planetnya dalam waktu yang cepat. Karena memang sewaktu pertarungan dengan alien Dragonia, pesawatnya itu terkena serangan yang membuat tangki energinya itu jadi bocor kemana-mana. Maka dari itu, dia tidak bisa pulang ke planetnya untuk sekarang ini. Karena memang di planet ini juga nggak ada bahan bakar yang dapat ia gunakan. Selain itu, pas waktu menggunakan alat komunikasinya untuk menghubungi alien lain di planet Amel, ternyata tidak ada yang menjawab panggilannya. Dan mungkin aja hal itu disebabkan karena dia terlalu banyak menggunakan teknologinya saat melawan alien Dragonia tadi. Mendengarkan hal itu, Yuya pun langsung tanya nih, jadi bahan bakar apa yang diperlukan Mel untuk menjalankan pesawatnya lagi? Di sini Mel pun langsung menjawab kalau bahan bakar yang ia perlukan adalah energi sihir. Itu adalah energi yang tidak ada di planet ini. Mendengarkan hal itu, Oma dan Yuya pun langsung berkata bareng nih, kalau nampaknya mereka tahu tempat di mana Mel bisa menemukan energi sihir. Maka dari itu mereka akan mengajak Mel untuk masuk ke dalam isekai dan mengumpulkan energi sihir. Sekalian, Yuya juga berniat mengembalikan cetak biru yang diinginkan sama Mel. Pas Mel itu baru pertama kali masuk ke gudang rumahnya Yuya, ia pun langsung merasakan hawa yang gak enak nih. Karena menurutnya, tempat ini dipenuhi oleh tekanan energi yang sangat tinggi, bahkan berputar-putar di tempat ini aja. Dan energi yang terkumpul di sini juga mungkin akan bisa menghancurkan seluruh alam semesta jika dikumpulkan jadi satu. Dia juga heran nih ngeliat Yuya yang bisa sesantai itu masuk ke dalam ruangan ini, bahkan memelihara ruangan ini. Mendengarkan hal itu, Yuya pun cuma bisa bersikap bingung aja nih. Karena memang Yuya juga merasa ada sesuatu yang gak beres dalam gudangnya ini. Tapi dia gak pernah membayangkan sesuatu yang berbahaya itu dan gak beres itu bisa menghancurkan alam semesta, teman-teman.
Oh ya, Mer juga agak kesal nih karena Yuya menaruh cetak biru senjatanya di tempat aneh yang seperti ini. Tapi terlepas dari itu semua, Yuya pun langsung mengembalikannya kepada Mer nih. Nah, sewaktu memasuki isekai, Mer juga terkejut kalau dunia ini dipenuhi dengan energi sihir yang ia butuhkan. Cuma masalahnya bagaimana menyalurkan energi sihir yang tersebar supaya bisa masuk ke dalam pesawatnya. Mendengarkan hal itu, Yuya pun langsung mengeluarkan batu sihir rank S yang dia punya, lalu menyerahkannya kepada Mer untuk menjadi bahan bakar nih. Di sini Mer pun berkata, kalau memang batu sihir ini memiliki energi yang cukup banyak, tapi energi yang tersimpan di sini masih belum cukup jika digunakan untuk melakukan perjalanan antar planet. Mendengarkan hal itu, Yuya pun langsung mikir nih, kalau begitu dia itu harus memberikan batu sihir yang levelnya lebih besar daripada ini. Tapi jika itu yang diperlukan, maka Yuya harus mengalahkan monster tingkat SS, Triple S, EX, dan L. Nah, kata Master Kelinci kalau entitas evil itu berada di tingkat L, maka mungkin aja jika masih ada evil di sini, dia tuh harus mengalahkannya untuk Meryl gitu. Namun kan entitas evil itu udah dikalahkan, dan perlu beberapa ratus tahun lagi kalau mau menunggu mereka itu bangkit kembali dari emosi negatif manusia. Di sini Yuya juga penasaran nih dengan tingkatan dari Aphis yang katanya perwujudan sempurna dari evil itu. Apakah levelnya Aphis itu berada di atas L atau enggak? Mendengarkan masalah itu, Oma pun langsung memberikan sebuah ide kepada Yuya nih, dimana dia itu tahu salah satu tempat dalam isekai ini yang memiliki banyak katalis energi sihir yang mungkin bisa membantu Meryl. Tapi setahu Oma, tempat itu hanya pernah dijangkau oleh Sage saja. Nah, mengingat si Yuya juga udah dianggap sebagai penerus dari Sage oleh Oma, maka dia percaya kalau Yuya bisa mencapai tempat itu. Namun di sini Oma juga akan sedikit membantu Yuya untuk mencapai tempat itu. Lagi pula tempat itu juga akan cocok untuk menjadi tempat latihan Oma bersama Yuya nih. Di sini Yuya pun terdiam sejenak nih. Di sini Yuya pun terdiam sejenak setelah mendengarkan perkataan dari Oma nih. Karena pastinya tempat itu akan nampak berbahaya jika hanya Sage saja yang bisa ke sana. Maka dari itu ia pun hanya bertanya untuk memastikan aja. Kalau apakah tempat yang disebutkan Oma tadi tidak berbahaya kan? Lagi pula entitas evil itu udah dikalahkan, jadi sepertinya Yuya itu nggak memerlukan latihan lagi dan tempat yang nampak berbahaya seperti itu. Mendengarkan hal itu, Oma pun langsung tersenyum mengejek kepada Yuya nih, dan berkata kalau Yuya tidak melakukannya, maka gadis alien yang ada di sana itu nggak mungkin bisa pulang ke rumahnya loh. Seketika itu pula, Yuya pun langsung melihat ke arah Mer, dan Mer membalas tatapan Yuya dengan muka yang sangat berharap nih. Maka dari itulah babang kita Yuya nggak bisa menolaknya untuk membantu Mer bisa pulang. Yaps, dari volume 1 sampai volume ini, kita tahu babang Yuya itu masih nggak enakan aja untuk menolak permintaan seseorang. Itulah sebabnya MC kita ini sering dijadikan babu sama orang. Namun di sini si Oma juga nggak mau cuma-cuma nunjukin tempat itu kepada Yuya nih. Dia itu mau imbalan dari Yuya. Mendengarkan hal itu, Yuya pun langsung serius nih dan bertanya imbalan apa yang diinginkan sama Oma nih. Karena memang pikiran Yuya itu udah kemana-mana aja, soalnya Oma kan Genesis Dragon gitu. Jadi Yuya pikir Oma akan meminta imbalan yang sangat besar dan terkesan aneh kepada Yuya. Tapi ternyata imbalan yang diinginkan sama Oma itu, Yuya harus mengajaknya berkeliling kota yang ada di bumi. Tentu aja pernyataan dari Oma itu langsung membuat semua yang ada di sana jadi terkejut nih. Mereka itu nggak menyangka kalau Oma hanya meminta hal yang seremeh itu kepada Yuya. Namun mereka juga telah salah sangka nih kepada Oma. Karena memang selama ini Oma itu telah menyimpan rasa irinya kepada Yuti, Akatsuki, Knight, dan bahkan Ciel yang baru lahir gitu. Sebab mereka udah pernah diajak jalan-jalan sama Yuya di Jepang. Sedangkan dirinya itu hanya bisa menekam di rumahnya Yuya dan tidur di dalam rumahnya Yuya. Itu sama seperti kebiasaan Oma ketika dalam isekai aja. Mendengarkan permintaan itu, Yuya pun jadi bingung nih, karena memang wujud dari Oma itu sangatlah tidak biasa dalam bumi ini. Dia bisa mengajak Knight, Ciel, dan Akatsuki keluar rumah itu dikarenakan mereka adalah jenis binatang yang biasa di bumi. Sedangkan Oma sendiri kan seekor naga. Maka dari itu dia nggak mungkin bisa seenaknya ngebawa Oma keluar jalan-jalan di bumi. Yang ada nanti para penduduk Jepang itu bisa heboh. Tapi setelah berpikir sejenak, Yuya itu punya satu ide dan memberikan hoodie khusus hewan peliharaan untuk menutupi sayap dari Oma nih. Dengan begitu Oma akan terlihat seperti kadal biasa aja. Namun awalnya Oma itu cukup keberatan untuk memakai hoodie tersebut karena memang hoodie itu membuatnya terlihat seperti hewan yang lucu gitu. Tentu aja hal itu akan menyakiti harga diri Oma sebagai Genesis Dragon. Tapi karena dia itu udah nggak tahan banget buat lihat keindahan dari bumi, jadi ia pun dengan sangat terpaksa memakainya. Dan di sini Akatsuki juga sempat mentertawahi Oma karena pakai hoodie yang lucu itu.
Nah, rencana jalan-jalan Oma sendiri akan dilakukan besok di pagi hari. Setelah itu Yuya akan pergi ke sekolah terlebih dahulu, lalu pulangnya Yuya akan mengunjungi tempat yang Oma maksudkan dalam isekai tadi. Dan sekarang ini Yuya itu akan berbelanja terlebih dahulu untuk memasak makan malam, karena hari juga udah mulai larut nih. Nah, pas Yuya itu pengen pergi ke supermarket, si Meryl itu merasa kalau dirinya bisa menemani Yuya dan membantunya berbelanja. Maka dari itu dia juga ikut bersama Yuya ke sana. Dan di tengah jalan, mereka berdua itu nggak sengaja ketemu Kaori dan para pengawal perempuannya yang baru nih. Di sini Yuya juga sempat tanya kenapa Kaori itu punya pengawal sekarang. Mendengarkan hal itu, Kaori pun menjawab, kalau belakangan ini ada surat ancaman yang ditujukan kepada keluarganya. Jadi untuk menjaga keselamatan Kaori, Tsukasa itu memberikan beberapa pengawal kepada Kaori untuk melakukan aktivitas di luar. Lalu mata Kaori juga sempat mengarah kepada Meryl nih. Di sini Kaori pun langsung to the point aja dan berbisik kepada Yuya. Kalau pastinya Meryl itu bukanlah orang dari dunia ini kan? Karena memang pakaian dan penampilannya itu sangat gak biasa, bahkan terlalu mencolok gitu. Mendengarkan hal itu Yuya pun langsung membenarkannya. Tapi Yuya juga menjelaskan lagi kalau Meryl bukan berasal dari isekai loh, melainkan dia adalah alien yang turun dari luar angkasa. Tepatnya dari planet Amel. Tentu aja fakta itu langsung membuat Kaori jadi kaget nih. Kok bisa ada alien turun ke bumi gitu? Udah gitu kenal lagi sama Yuya. Tapi di sini Yuya pun gak sempat menjelaskan situasinya kepada Kaori. Karena memang dia itu harus berbelanja bahan makanan sebelum supermarketnya itu tutup. Jadi, ia pun akan menjelaskan situasinya pada Kaori nanti. Saat melihat kepergian dari Yuya, Kaori itu sempat bergumam nih. Kalau nampaknya circle pertemanan Yuya itu udah makin meluas aja ya. Sampai-sampai alien aja kenal sama dia loh. Setelah itu cerita pun berlanjut di mana keluarga Yuya dan Meryl itu menikmati kare yang dibuatkan sama Yuya pada malam itu. Di sana Meryl juga sangat memuji masakan dari Yuya karena memang masakannya ini sangat enak sekali. Dia juga tidak menyangka kalau bisa menemukan masakan seenak ini dalam planet terpencil seperti bumi. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, mungkin sebuah pembahasan singkat untuk Isekai Digitnya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah menonton sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.